Hai semuanya, salam kenal, nama aku Dewi Rahma Yunitasari. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin sedikit mengenai studi lintas budaya dan di mana materi-materinya aku ambil dari pokok-pokoknya aja. Jadi gitu. Langsung aja kali ya ke materinya. Budaya sendiri adalah salah satu cara hidup atau identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat di daerah tertentu yang sifatnya itu turun-temurun. Jadi pada setiap tempat itu pasti memiliki yang namanya identitas, di mana identitas ini untuk menunjukkan kepada daerah lain tentang keunggulan daerah yang dimiliki masing-masing gitu. Jadi dengan adanya budaya itu memudahkan kita mengenal atau dikenal oleh masyarakat melalui perilaku masyarakat. Secara tidak langsung budaya dapat mempengaruhi perilaku baik budaya dari luar maupun budaya dari lokal itu sendiri. Jadi gitu, budaya juga merupakan hasil karya masyarakat di mana budaya lahir, tumbuh dan juga berkembang di dalam masyarakat. Jadi pada intinya budaya juga diartikan sebagai cara berpikir dan cara berperilaku yang menghasilkan hasil karya yang berupa ciri khas maupun karakter dari masyarakat tertentu gitu. Dan budaya sendiri menurut Edward Barnett, budaya adalah keseluruhan yang kompleks di mana di dalamnya mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, dan adat istiadat. Nah, itu semua mencakup budaya. Dan tentunya budaya itu sangat berhubungan dengan yang namanya masyarakat, di mana masyarakat ini adalah sebagai pelaku utamanya. Mengapa masyarakat kok dikatakan sebagai pelaku utamanya? Karena budaya itu sangat berhubungan dengan yang namanya masyarakat, di mana pada kehidupan sehari-hari masyarakat perlu yang namanya budaya. Masyarakat harus memiliki budaya. Tanpa budaya manusia tidak akan bisa hidup. Jadi itulah ya. Jadi pada dasarnya budaya sendiri dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan masyarakat itu sebagai sistem sosial di mana masyarakat melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai satu tujuan bersama. Salah satu contohnya dengan melakukan interaksi, di mana interaksi ini bisa dilakukan secara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok lainnya. Dan menurut Talcott Persson, agar suatu sistem sosial di masyarakat bisa bertahan dan berjalan dengan sempurna itu dengan melakukan agil, di mana A sendiri merupakan adaptation atau penyesuaian lingkungan. Terus ada G, goal attainment, yaitu pencapaian tujuan yang sama. I, integration atau meleburkan dalam suatu sistem sosial. Terus yang terakhir L, yaitu latent pattern maintenance. Nah, ini adalah nilai budaya dan juga agama. Nah, jadi masyarakat juga mengikuti hukum alam dan juga rasional yang berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat modern. Jadi gitu. Juga nih teori perkembangan menurut Auguste Comte. Nah, jadi menurut Auguste Comte ini yang pertama itu ada teologi, di mana semua gejala dihasilkan oleh supranatural yang terdiri dari fitisme, politisme, monotisme. Terus yang kedua itu ada metafisis, di mana metafisis ini adalah kondisi peralihan yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan, terus juga abstrak yang melekat pada suatu benda yang bisa difahami dengan nalar. Dan yang terakhir ada tahap positif, di mana tahap ini adalah kebenaran yang harus dipimpin melalui data yang empiris. Jadi begitu.
Untuk selanjutnya aku mau ngejelasin tentang yang namanya apa sih nilai budaya itu. Nah, jadi nilai budaya adalah konsep di dalam hidup yang tumbuh di pikiran masyarakat, bernilai, bermakna, terus juga menguntungkannya akhirnya dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, nilai-nilai budaya ada beberapa. Yang pertama itu ada nilai relatif, di mana pada budaya di masyarakat membuat munculnya sikap dan pandangan tentang budaya. Terus yang kedua ada etnosentris, terus ada sifat sensitif merupakan kepekaan ya terhadap orang lain. Terus juga yang terakhir ada tafsir. Ini adalah mentafsirkan dari ketiga nilai tersebut gitu. Oke, itu tadi ya penjelasan mengenai materi studi lintas budaya, di mana pada materi itu aku hanya membahas beberapa topik aja. Jadi gitu, kurang lebihnya aku mohon maaf bila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari aku, terima kasih.